Oke, Mas Dito, saya ulang untuk yang pertama. Tadi kan sudah dijelaskan apa saja pendekatan database itu apa aja, atributnya apa saja, terus apa saja kriteria yang harus dibutuhkan untuk pembuatan database. Nah, lalu bagaimana proses pembuatannya? Habis itu, tadi yang di slide terakhir, itu kan diterangin ada kunci utama, di mana kunci utamanya itu tidak boleh nol. Apa dan atau bagaimana yang terjadi jika kunci utama atau primary key tersebut nol dan apa yang terjadi jika kunci utama tersebut berubah. Seperti itu, Mas. Baik, Danis, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin menjawab yang menurut pendapat saya untuk yang pertama, pertanyaan pertama yaitu proses perancangan database. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan analisis data. Selanjutnya perancangan database secara konseptual. Yang ketiga pemilihan DBMS. Yang keempat perancangan database secara logika atau data model mapping. Dan yang kelima itu perancangan database secara fisik, dan yang terakhir itu mengimplementasikan sistem database. Apakah dari teman-teman ada yang ditambahkan? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Janis yang kedua. Menurut pendapat saya, jika nilai atribut primer yang ke bentar-bentar. Baik, jika nilai atribut numerik mengandung nol, maka kita tidak bisa mengidentifikasi rekod yang terdapat dalam tabel tersebut. Nah, solusi supaya kunci utama itu tidak menjadi nol, maka kita
mengerjakannya dengan baik atau bisa menetapkan kunci utamanya dengan cara buka database yang kita inginkan atau yang kita ubah. Kemudian dalam panel navigasi kita klik kanan tabel yang ingin kita beri kunci utama. Dan menu pintasan klik tampilan desain. Kemudian langkah yang ketiga ada pilih bidang atau beberapa bidang yang ingin kita gunakan atau kita ganti dengan sebagai kunci utama. Untuk memilih satu bidang, kita klik pemilih baris untuk bidang yang kita inginkan. Jika kita memilih lebih dari satu bidang, untuk membuat kunci komposit dengan cara tahan kontrol, kemudian klik pemilih baris untuk di setiap bidang tersebut. Nah, untuk cara yang keempat, pada tab desain di grup alat, kita klik kunci utama. Nah, indikator kunci utama akan ditambahkan ke sebelah kiri bidang atau beberapa bidang yang kita tentukan sebagai kunci primer. Nah, tersebut merupakan pendapat saya, mungkin dari teman-teman atau teman-teman kelompok kami atau dari teman-teman yang lainnya, jika ada pendapat bisa disampaikan. Itu Denis. Terima kasih. Baik, Denis, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Iya, Mel, gimana? Saya Gameli dengan NIM K77237 izin bertanya mengenai kamus data. Tadi kan dijelaskan mengenai kamus data, yaitu bahwa di dalam kamus data kan tentunya membutuhkan input elemen data. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, seperti apa input elemen data tersebut, input elemen tersebut dari kamus data, dan seperti apa output atau hasil keluaran dari inputan kamus data yang ada di database tersebut. Terima kasih. Izin masuk, Mbak. Halo, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Benar, Mas. Oke. Saya menanggapi pernyataan dari Mbak Cindy Yuliarti terkait dengan pertanyaannya Mbak Denis tadi terkait apa tadi kunci utama tidak nol dan primary key segala macam. Mungkin di sini teman-teman dan saya pribadi sendiri juga mungkin mengawang-awang ya primary key atau kunci utama itu apa dan segala macam. Mungkin ini bisa terjawab waktu prakteknya nanti, waktu pembuatan project yang mungkin ya, karena saya sendiri tadi tiba-tiba Mbak Denis bertanya mengenai hal tersebut, terus tiba-tiba ya mengawang-awang sendiri, terus dijelaskan oleh Mbak Cindy tadi, kelihatannya terlihat abstrak gitu ya, masih belum bisa kena gitu ya, mungkin karena memang belum belum praktek secara langsung ya mengenai primary key tersebut gitu. Tadi waktu disampaikan juga Mbak Cindy tadi
eh, klik kanan gitu tuh kayak seperti belum belum connect ya. Mungkin itu nanti bisa terjawab di mana lagi di pembahasan project dari masing-masing kelompok. Namun tadi sudah dijelaskan secara runtut dari kelompoknya Mbak Cindy dan teman-teman kalau misalkan pembuatan dari database relasional itu seperti ini, seperti itu. Mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dito atas tanggapannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gameli. Jadi kamus data itu sendiri kan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir di sistem. Nah, untuk inputnya itu, input bagi kamus data itu berupa elemen data baru atau data yang sudah dihapus. Nah, untuk outputnya itu berbagai macam laporan yang bermanfaat bagi pemrogram atau perancang database. Dan untuk contoh laporan outputnya tadi, misalnya daftar seluruh program yang menggunakan data, atau data seluruh sinonim elemen data dalam file tertentu. Terus bisa juga daftar seluruh elemen data yang digunakan oleh pemakai tertentu, dan daftar seluruh laporan output yang memakai elemen data. Seperti itu Mbak Gemini. Jadi intinya outputnya itu laporan yang bermanfaat gitu. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Silakan Asna. Saya Asna Rafiska dari NIMKA 77212, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau tidak salah di slide terakhir tentang sistem database itu memiliki potensi untuk menggantikan pelaporan secara eksternal ya. Nah, lalu hal apa yang mendasari atau melatar belakangi kelompok 5 untuk mengungkapkan pendapat tersebut? Asna boleh diulangi lagi nggak untuk pertanyaannya? Oke. Tadi kan di slide 5 kalau tidak salah dijelaskan tentang sistem database itu memiliki potensi untuk menggantikan pelaporan secara eksternal ya. Nah, lalu pertanyaannya, hal apa yang mendasari atau melatar belakangi kelompok 5 untuk mengungkapkan pendapat tersebut?
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Asma Rafiska. Jadi menurut saya, jadi sistem database yang memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal itu karena pada sistem database yang sebagai penyedia informasi akuntansi ke pengguna eksternal, laporan keuangan sebagai informasi tidak lagi hanya tersedia dalam format yang telah ditentukan dan waktu yang ditentukan, tetapi para pengguna informasi tersebut dalam pengambilan keputusan tidak lagi diwajibkan untuk melihat data dan dalam cara ditentukan oleh akuntan, namun dapat melihat data yang tersimpan dalam database mengenai informasi tentang aset, data termasuk biaya histori sebagai biaya penggantian dan nilai pasar, sehingga manajer tidak perlu lagi diwajibkan untuk melihat data dengan cara yang ditentukan oleh akuntan. Itu memiliki potensi untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan ya, jawaban dari Mbak Fatimah Naflah tadi, yang dimaksud menggantikan berpotensi mengganti laporan eksternal itu maksudnya itu kan sebelumnya itu kan laporan-laporan itu kan yang lengkap itu formatnya itu hanya untuk dikelola oleh pihak internal. Nah, nanti kalau ke depannya di masa depan itu dengan adanya sistem database ini, salinan-salinan laporan itu juga bisa diakses oleh pengguna eksternal. Jadi pengguna akan bebas untuk menganalisis data mentah kapanpun yang mereka inginkan gitu. Jadi tidak hanya pihak internal saja. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Amal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bisa menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Salah satu tekniknya adalah menggunakan dokumentasi. Cara melengkapi kelemahan teknik dokumentasi ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya. Dari teman-teman ada yang mau ditambahin nggak? Izin menanggapi. Untuk teknik pengumpulan data lain bisa dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, karena dengan begitu informasi dapat lebih valid dan lebih memudahkan peneliti dalam pengumpulannya. Nah, mungkin dari Mbak Amal gimana atas jawabannya, apakah sudah puas atau ada tanggapan?
Apakah ada yang mau tanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam presentasi terdapat salah kata maupun pengucapan yang tidak benar membuat hati para teman-teman kurang berkenan gitu. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak-mbak kelompok 5. Oke, presentasi yang luar biasa ya. Luar biasa. Kenapa saya katakan ini luar biasa? Karena mulai di materi ini, nah ini sudah mulai ancang-ancang ya. Ancang-ancang itu apa? Ancang-ancang itu sudah mulai prepare Anda tuh persiapan sudah mulai berada di garis start. Memang nantinya Anda akan turun langsung gitu, nguplek-nguplek ya. Jadi ini apa Anda nanti tuh akan berkecimpung gitu ya, berkecimpung di sistem informasi itu sendiri. Kalau ini masih secara umum dalam artian belum mengarah atau belum tentang sistem informasi akuntansinya. Jadi ini masih lanjutannya konsep ya. Nah ini lanjutannya konsep sehingga masih secara umum, secara dasarnya, basicnya ya tentang sistem informasi itu apa. Nah tadi sudah dijelaskan mengenai, kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa sistem informasi itu merupakan sistem yang terintegrasi. Jadi bukan sendiri-sendiri, sistem merupakan kumpulan dari subsistem gitu ya, itu perlu dipahami. Kemudian di materi ini tadi adalah tentang berbagai macam sistem dokumentasi. Jadi tadi ada 3 macam, ada yang data flow diagram, kemudian flowchart, bukan flowcard ya, flowchart bacanya. Terus ada bisnis data processing gitu ya. Nah itu sebenarnya sama, alurnya sama, hanya itu seperti yang disampaikan kelompok 5 itu punya karakteristik yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau yang di data flow diagram itu kecenderungan itu tentang ininya proses atau alur proses yang cenderung dilakukan satu kali. Jadi di situ kan ada notasi-notasinya ya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan karakteristiknya. Jadi tidak hanya sekedar pengertiannya yang Anda pahami, Anda hafalkan, itu tidak, tapi fungsi dan bagaimana penerapannya. Gitu ya. Nah, kalau di gini sebentar. Tampilan saya kok. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang secara umum yang sering kali kita gunakan meskipun belum tahu namanya itu apa, itu adalah flowchart. Kenapa kok flowchart? Karena flowchart itu lebih ke alur ya. Jadi harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Nah, kalau flowchart ini yang biasa ya, yang biasa teman-teman lakukan di akuntansi ya, dari mulai siklus itu ya, itu kan berurutan ya. Nah, digambarkan itu kalau di sini di sistem dokumentasi itu seperti flowchart.
ya, dimulai dari bukti transaksi, berurutan terus Anda lakukan, Anda pekerjakan siklus akuntansinya itu sampai muaranya di mana? Di laporan keuangan yang itu akan menjadi informasinya, gitu kan, sumber informasinya. Inputannya apa? Inputannya bukti transaksi. Datanya dari mana? Data, inputannya data kan. Data berupa apa? Bukti transaksi. Lalu outputnya apa? Output dalam Anda mengerjakan akuntansi ini adalah Anda memberikan informasi laporan keuangan berupa laporan keuangan untuk users, kan gitu. Hampir sama. Ya, sama. Itu merupakan contohnya. Begitu. Lalu ini jadi sebenarnya Anda itu sudah dekat, sudah dekat dengan ini, hanya ini adalah istilah-istilah baru, gitu nggih. Nah, kalau flowchart ini lebih ke alur, tapi bukan merupakan alur proses ya. Kalau flowchart itu alur proses, bukan alur data. Nah, kalau data flow diagram itu lebih ke alur data. Jadi dimulai dari mana, berhenti sampai mana. Ya, bedanya di situ. Kalau flowchart itu ke alur prosesnya, kalau di FD itu lebih ke alur datanya. Bisa sifatnya paralel. Kalau yang di FD. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah baik itu data flow diagram, kemudian flowchart maupun yang bisnis proses diagram itu yang perlu Anda perhatikan adalah simbolnya. Jangan sampai salah penggunaan simbol, kemudian penyusunan simbol, jangan sampai salah. Karena itu fatal nanti kalau salah. Ya, Anda membuat sebuah perancangan sehingga harapannya Anda bisa teliti dari awal, ya, teliti dari awal agar prosesnya nanti berjalan sesuai dengan rancangannya, kemudian menghindari atau mengurangi kesalahan, menghindari atau mengurangi adanya revisi. Karena fatal banget kalau itu nanti Anda salah dalam proses perancangan. Yang harusnya contoh misalnya penggunaan notasi ya, notasi apa aja tadi ya. Contoh notasi yang di data flow diagram ya, mungkin Anda sudah membaca, sudah membuat. Di situ ada beberapa notasi, ada beberapa simbol gitu ya, ada yang simbolnya lingkaran, kemudian simbolnya garis, simbolnya ada yang persegi panjang gitu. Ada simbolnya yang dengan ada anak panah gitu kan, ada artinya masing-masing. Tidak bisa sembarangan digunakan. Itu yang perlu diperhatikan, perlu memang harus teliti. Nah, harus teliti, itu kuncinya di situ. Agar tidak terbalik bacanya. Nah, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana proses pembentukan database ya? Pertanyaannya bagus-bagus ya. Seperti yang Anda ketahui tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 5, bagaimana sistem penyusunan database gitu ya. Bagaimana sih caranya? Ada beberapa tahapan. Dimulai dari pengumpulan data, kemudian ada tahap perancangan database. Jadi nggak bisa tiba-tiba merancang tanpa Anda mendapatkan datanya terlebih dahulu. Datanya diperoleh dari mana, Bu? Pengumpulan data dan analisa itu Anda bisa melakukan dengan menentukan contohnya menentukan dulu kelompok pemakai dan bidang-bidang yang akan menggunakan aplikasi ini apa saja. Kemudian meninjau kembali dokumentasi yang ada, data-data yang sudah ada itu apa saja. Kemudian dianalisa lagi bagaimana lingkungan yang ada dalam entitas tersebut, baik itu lingkungan operasi ataupun yang tentang pemrosesan data itu seperti apa, siapa saja yang membutuhkan, dari mana awalnya, dari mana asalnya,
dari mana mulainya dan sampai mana nanti berakhirnya. Kemudian ditunjang juga dengan tadi yang jawaban yang disampaikan kelompok 5 tadi ya, bisa dengan melakukan melakukan wawancara ataupun observasi lebih lanjut. Jadi tidak hanya percaya pada data, adanya observasi dan wawancara yang dilakukan itu adalah untuk menunjang data mentah yang akan diolah, input yang akan digunakan dalam perancangan sistem informasi, perancangan database. Kemudian perancangan sistem informasi ya. Kemudian setelah Anda mendapatkan data Anda sudah dapatkan, sudah dianalisa, sudah dipilah-pilah, diidentifikasi gitu ya alurnya. Lalu berikutnya Anda bisa mulai melakukan perancangan database. Anda bisa menentukan inputnya, prosesnya sampai outputnya apa. Inputnya jelas itu data, outputnya jelas itu informasi. Yang bermasalah gimana? Bagaimana prosesnya ini nanti berjalan agar bisa runtut, bisa berurutan. Cenderung untuk perancangan database ini adalah menggunakan yang flowchart, ya, pakai alur prosesnya dari mana itu. Kemudian perancangan banyak banget ya. Salah satunya tadi ya akan membutuhkan database management system DBMS. Ada perancangan kalau di akuntansi ada untuk yang proses transaksinya itu seperti apa alurnya gitu ya. Kemudian Anda bisa melakukan pemilihan database management systemnya, mau menggunakan apa DBMS-nya, apakah mau digunakan database relasional atau networking atau dengan sistem hierarki. Nanti Anda yang menentukan. Bu, sebenarnya ini apa? Bukan tugasnya tim IT toh, Bu. Kecenderungan di perusahaan itu memang ini diserahkan ke IT perusahaan. Kalau ini teman-teman Anda punya teman yang kuliah di Pendidikan Teknik Informasi Komputer PTIK ya di UNS atau teman-teman yang ada di MIPA sana di Sistem Informasi atau di Pendidikan Matematika, Fisika juga cenderung juga sudah dapat. Ini sudah diberikan materi seperti ini. Kalau Anda ini karena fokusnya di sistem informasi akuntansi dan jelas akuntansi ini merupakan suatu proses, sebuah proses ya. Sehingga ini akan memudahkan Anda dalam nanti menyusun sistem informasi akuntansinya. Bisa menentukan DBMS-nya nanti yang digunakan itu apa. Nah, bisa sudah punya gambaran rancangannya itu seperti apa, sehingga Anda nanti tinggal menuangkan ide-ide Anda, menuangkan pemahaman Anda ini nanti, menuangkan pengetahuan Anda dalam proyeknya. Dimulai dari perancangan. Anda bisa membuat data flow diagramnya, Anda bisa membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, flowchart-nya itu nanti prosesnya itu nanti alurnya seperti apa, Anda sudah mulai membuat sesuai dengan pembagian perusahaan yang sudah dilakukan di awal itu ya, seperti itu. Lalu setelah Anda sudah menentukan memilih database, Anda langsung merancang database-nya. Merancang database itu secara logika atau tadi dengan model mapping tadi, dan database secara fisik. Jadi dibuat sudah dibuat fisik itu apa berarti nanti bisa dipegang, bukan seperti itu, nanti bisa diakses ya, namanya database fisik. Anda lalu yang terakhir adalah tahapan implementasinya. Tahapan implementasi sudah digunakan penggunaan database tersebut. Mungkin dari teman-teman ini saya yakin ya sudah pernah atau sudah sering membuat mengakses website. Ya, contoh deh websitenya Prodi, websitenya fakultas, websitenya UNS. Nggak pernah Bu, kalau nggak pas penting gitu ya. Tapi itu sebagai salah satu contoh. Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda ingin mengetahui informasi yang ada di
kampus Anda, di prodi lah yang paling lingkup yang paling kecil. Anda ingin mengetahui seperti apa sih kurikulum yang digunakan, persebaran mata kuliah. Nah, contoh, ini saya sekarang di semester berapa ini? Semester 5. Misalnya ini nanti Bu, ini sering digembar-gemborkan tentang MBKM. Saya mau ikut ini terus nanti katanya direkognisi. Terus saya bisa lihat apa Bu? Rekognisi itu seperti apa? Ini seperti apa? Otomatis Anda kan mulai keponya kan ini ya. Harusnya bisa diwadahi dengan baik, dalam artian ketika ada rasa ingin tahu itu muncul, Anda berusaha untuk mencari informasi yang valid. Nah, salah satu untuk menjamin validnya informasi itu adalah informasi dikeluarkan oleh pihak berwenang. Contoh kalau ini misalnya di tingkat prodi, Anda bisa bertanya ke prodi, gitu kan? Harusnya kan Anda cari informasi, nanya nih ke Kaprodi, contohnya Anda menghadap bertanya, Bu ini tanya bla 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 bla. Nah sekarang itu bisa dipangkas ya, bisa alurnya itu bisa diringkas. Anda tidak perlu misalnya ingin bertanya, ingin tahu tentang prodi, nama dosen, kemudian NIP-nya gitu ya, kemudian misalnya bahkan tanggal lahirnya gitu, gelarnya, itu Anda tidak perlu masuk ke ruang prodi melihat atau bertanya. Anda bisa langsung mengakses mengakses website yang ada. Gitu contohnya itu. Contoh sederhana tentang kelebihan atau keuntungan sistem informasi. Itu dari mana pengolahannya? Apakah tiba-tiba itu muncul di layar Anda ketika Anda menuliskan? Tidak. Itu juga dari perancangan database. Awalnya dimulainya dari situ. Sampai itu bisa jadi sistem informasi. Nah, gambarannya itu ya. Nah, itu saya memberi gambaran seperti itu. Nanti Anda tidak serumit itu membuatnya untuk proyek. Tapi Anda nanti membuat sederhana dengan Microsoft Access yang nanti dikombin dengan Microsoft Excel-nya. Seperti apa, Bu? Tadi kelompok 5 juga sempat kok tadi yang pertanyaan tentang primary key. Primary key. Nah, dan nanti seperti tambahan dari Mas Dito tadi, Anda nanti akan mulai mengenal ini tambah dekat gitu ya. Tidak hanya rasa ingin tahu terus hanya sekedar tahu primary key, tapi Anda nanti juga dekat mengenal dan apa istilahnya ya Mbak ya Mas ya. Ya inilah luar dalamnya primary key, tahulah kalau nanti Anda sudah mulai masuk di Microsoft Access. Tadi yang dicontohkan tadi kayaknya juga dari Access ya. Jadi itu adalah otaknya. Primary key itu kuncinya, tidak hanya sekedar kunci, tapi kalau diibaratkan dalam organ tubuh, primary key itu otaknya. Jadi kalau primary key tadi sampai 0 itu tidak ada data yang tidak ada data yang nanti bisa diolah gitu ya. Itu ya nggak bisa dikerjakan, nggak jalan, database-nya nanti nggak bisa jalan, nggak bisa kebaca. Primary key itu ibaratnya seperti jembatan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Jembatan Suramadu, kita bisa mudah pergi ke Madura dengan melewati jembatan Suramadu. Ada apalagi ya? Misalnya apa meneh ya. Jadi itu akhirnya subsistem itu dijembatani semua dengan primary key. Gitu ya mudahnya ya. Nah, coba dibayangkan aja kalau dalam organ tubuh manusia ya, sistem saraf pusatnya atau otaknya itu tidak bisa digunakan. Otomatis manusia itu kan tidak bisa menggerakkan organ tubuhnya ya. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu, sehingga sangat penting sekali primary key itu harus ada. Key kan banyak banget ya, ada kandidat key, primary key, kemudian apalagi macam-macam. Nah, yang paling penting adalah primary key. Lalu apakah mungkin Bu primary key ini dirubah? Bisa. Dengan ya ada caranya, tidak tiba-tiba berubah, itu tidak.
mungkin fokusnya jangan terus diumpamakan gini. Berarti otak itu bisa dirubah, Bu. Yang awalnya di kepala pindah ke lutut, ya enggak seperti itu. Hanya gambarannya ini adalah misalnya contoh, misalnya contoh, saya berikan gambaran ini apa namanya? Anda membuat biodata. Anda membuat daftar nama mahasiswa di kelas. Atau ini deh, pernah ngakses biodatanya dosen enggak? Belum. Jadi kalau mau pengen tahu nih tentang nama-nama dosen di prodi pendidikan akuntansi atau nama-nama dosen sampai ke biodatanya itu di FKIP, dosen FKIP. Anda bisa masuk tuh di websitenya dosen.fkip.uns.ac.id. Nah, di situ misalnya contohnya Anda mengklik prodi pendidikan akuntansi. Misalnya di prodi pendidikan akuntansi, di situ akan muncul 13 dosen. Biasanya di situ akan ada link, itu biasanya namanya berubah warnanya jadi biru itu loh fontnya. Ketika klik itu primary key itu di namanya. Di nama, misalnya klik nama Lis Nurhaini. Di situ nanti akan muncul tanggal lahirnya, akan muncul nanti penelitian, pengabdian dan seterusnya, pendidikan. Nah, itu primary key-nya dari mana? Dari nama. Dari banyak sekali nanti yang dimasukkan subdata yang dimasukkan, primary key dari nama. Nah, dari nama yang didata subdata A, kemudian di subdata B juga dimasukkan nama. Jadi dihubungkan di situ. Ya, itu contoh primary key gambarannya. Sulit Bu mau bayanginnya. Besok kalau praktek bisa. Atau sekarang mau kepo dulu, Anda mau buka aksesnya, silahkan Anda buka akses itu seperti apa. Coba kosongan Bu. Ya, Anda mulai download dulu panduannya, Anda bisa cari referensi-referensi tentang akses, jangan hanya dibaca, tapi dipraktekkan. Di situ nanti Anda akan memahami seperti apa primary key, seperti apa pentingnya primary key, seperti apa lebih ke ini. Fungsi primary key itu ternyata memang sangat penting gitu ya. Sangat penting untuk keberjalanan database saya. Nanti setelah Anda sudah praktek seperti yang disampaikan Mas Dito tadi, Anda akan lebih mengenal lah dekat. Kalau sekarang hanya sekedar gambaran, oh ada ini. Saya pernah kok mengalami di Anda. Kalau hanya dijelaskan kayak gini, hilang, nggak akan berbekas. Anda hanya sekedar menghafalkan apa itu pengertian sistem database, apa itu database relasional, hanya itu. Sekedar tahu bahwa di sistem dokumentasi itu ada yang namanya DFD, flowchart, kemudian ada business process diagram, BPD gitu ya. Bukan BPD BPD apa tuh? Bank apa itu? Enggak yang itu, tapi bisnis proses diagram. Hanya ada 3 itu, Bu. Tidak hanya seperti itu, tapi Anda bisa mengimplementasikan. Harapannya di situ. Kemudian tentang kamus data. Kamus data itu isinya apa toh? Kamus data itu cenderung isinya tentang simbol-simbol. Nah, di situ nanti ada recordnya, terekam di situ. Anda membuat sebuah kamus, jadi ibaratnya Anda pernah melihat kamus kan ya? Kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia. Ya kurang lebih seperti itu. Oh, di dalam database saya ini ada ini. Oh, ini tuh artinya apa sih? Ini digunakan untuk apa? Anda membuat kamus data tersebut. Kalau ditanya input dan outputnya jelas. Sebelum sampai adanya kamus atau simbol-simbol itu tadi dimulai dari data dan diakhiri menjadi informasi. Outputnya semuanya adalah output sistem informasi ya, informasi. Inputnya apa? Selalu data. Hanya yang berubah itu apa? Diproses.
proses itulah nanti yang perlu dilakukan analisis ya, perlu dilakukan analisis, perlu dilakukan mapping, pemodelan, dan perlu memang dirancang secara ini apa namanya, kalau kita komputerized kan memang perlu perancangan yang seperti ini. Kalau Bu, kalau waktu masih manual, perancangannya seperti apa? Kalau sistem informasinya masih manual, data jelas Anda tahu. Contoh di akuntansi, datanya adalah berupa bukti transaksi. Anda sudah pegang dulu di bukti transaksinya, lalu bagaimana menjalankan bukti transaksi ini bisa menjadi sebuah informasi bagi users, itu kan ada alurnya. Oh, bukti informasi ini saya berikan ke bagian accounting. Yang ini nanti kalau yang satu ini misalnya ini berarti yang satu nanti saya berikan ke bagian persediaan, karena untuk tahu bahwa ini barang nanti sudah ada yang keluar karena sudah dibeli gitu ya. Kemudian ya seperti itu. Kemudian nanti accounting akan membuat alurnya kemana lagi. Yang bagian ini alurnya kemana lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Baik manual maupun basis komputer. Kalau manual kan nggak kelihatan ya. Jadi semuanya nanti serba manual. Kalau berbasis komputer itu nanti apa namanya, tidak akan terlihat prosesnya, tapi tiba-tiba sudah keluar outputnya, sudah keluar hasilnya. Anda tinggal memasukkan inputannya. Misalnya ada transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Di Mayop, Anda nyatet nggak? Oh ini contoh nih di Mayop aja. Ada transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Anda hanya memasukkan saja toh jurnalnya. Oh ini apa namanya, kasnya masuk, perlengkapannya keluar. Kan hanya itu. Anda tidak membuat nanti apa namanya, buku besarnya dibuat. Kemudian neraca saldonya dibuat. Kemudian untuk nanti Anda membuat neraca lajur, kan tidak seperti itu. Jadi taunya Anda menginputkan transaksi, lalu sudah keluar informasi akuntansinya. Dalam bentuk apa? Laporan keuangannya. Nah, jadi Anda membuat wadahnya itu. Perancangan itu yang sulit. Setelah kemarin Anda tahu prosesnya untuk apa namanya, di komputer akuntansi itu ya, di Mayop itu Anda tahu ini bahwa ini saya mengidentifikasi transaksi, bagaimana saya menginput transaksi ini, hasil akhir Anda cek, oh ini sudah betul, ini seimbang antara debit kredit, ini sudah terlihat labanya berapa, ini terlihat ruginya berapa, modal akhirnya berapa, sudah terlihat semua di situ. Nah, sekarang Anda yang PR-nya itu adalah membuat wadahnya. Bagaimana agar ketika nanti data ini masuk juga nanti hasilnya, informasinya juga bisa valid. Nah, itu ya, seperti itu gambarannya. Biar sedikit nanti buka wawasan memberikan gambaran. Kalau tadi istilah-istilah itu ya istilah. Yang disampaikan tadi banyak tentang istilah-istilah, ini apa sih, tidak perlu dihafalkan, tapi itu dipahami. Ya, Anda membuat nanti tidak perlu dihafalkan, oh ini apa, ya yang penting-penting aja, dalam artian saya mengatakan tidak perlu dihafalkan itu semua materi yang Anda tulis itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Logikanya mulai jalan. Karena kalau Anda seorang teknisi akuntan gitu ya, teknisi sistem informasi, Anda juga belajar ke situ, itu bukan lagi hafalan yang digunakan, tapi praktek, logikanya yang digunakan. Oh, seperti ini, bukan lagi menghafalkan pengertian A sampai pengertian Z. Gitu ya. Itu. Kuncinya di situ. Kemudian tadi pertanyaan terakhir adalah kenapa sistem database itu punya potensi menggantikan pelaporan secara eksternal, gitu ya.
Nah, ya tadi sudah saya sampaikan sekilas tadi dan tadi sudah dijawab juga. Kalau yang awalnya itu sebelum ada sistem informasi akuntansi itu kan sebelum adanya database. Nah, sebelum ada database itu kan memang harus laporan ya, apalagi yang masih sifatnya masih manual. Jadi waktu yang diperlukan pun juga cukup lama. Alur karena setiap proses itu harus dilaporkan secara kontinu konsisten. Nah, kalau ketika sudah ada database ini, sudah ada sistem database ini, itu akan memangkas waktu, memudahkan dan tingkat akurasi cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelum ada database. Karena datanya itu juga terrecord dengan baik dibandingkan ketika sebelum ada sistem dokumentasi ini ya, alurnya kemana, kebanyakan data itu berhenti karena apa? Kenapa kok berhenti datanya? Karena nggak tahu ini mau dibawa kemana. Contohnya, Anda dulu mahasiswa baru, diberi pengarahan tentang pengisian KRS. Kalau tidak diberitahu kemana KRS itu berjalan, bisakah Anda menjalankan KRS itu? Nggak bisa. Tapi dengan adanya sistem, ya sudah otomatis. Ini loh ya, nanti KRS ini nanti Anda cara mengisi KRS-nya gimana? Seperti ini. Kalau manual, ya ada buku panduannya. Kalau saya dulu kuliah masih sifatnya manual ya. Tidak ada penjelasan pengarahan seperti waktu Anda kuliah sekarang, enggak. Ngisi sendiri. Oh ini diisi apa ya? Nirun kakak tingkat yang ngasih tahu enggak terkoordinir seperti ini karena sistemnya masih belum baik. Nah, kalau sekarang semakin ke sini sistemnya kan semakin baik. Bahkan Anda sudah otomatis sudah ada panduannya atau bahkan hanya nulis semester aja sudah ngisi secara langsung kalau yang paketan itu. Kan gitu. Dalam dosen memonitoring juga akan lebih mudah dengan adanya Siakat sekarang. Proses monitoring, proses pembimbingan itu jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, gambarannya kayak gitu. Kalau misalnya ditanya, Bu, contoh rigidnya aja, Bu. Kalau contoh yang memang bisa Anda lihat dan sudah Anda jalan yaitu Mayop itu yang untuk akuntansinya. Kalau yang sistem informasi manajemen ya contohnya seperti Siakat itu Anda sudah tidak hanya sekedar tahu tapi sudah melaksanakan, sudah melakukan, ya sudah diimplementasikan. Nah, itu sehingga mengurangi nih, memangkas jalurnya, tidak perlu ada pelaporan ke pihak eksternal, tapi secara tidak langsung itu juga memudahkan pihak eksternal untuk mengontrol, untuk melihat, mengevaluasi, memonitoring sejauh mana sih prosesnya ini. Nah, bahkan admin prodi yang tidak terlibat dalam pembelajaran pun juga punya akses untuk bisa melihat, memonitoring, kemudian memberikan evaluasi, contoh saya ada yang kurang. Admin prodi juga bisa, Bu ini benar ini pertemuannya sekian. Padahal saya nggak ngasih tahu loh. Karena apa? Semuanya dari proses sehingga meminimalisir kesalahan. Ya harus teliti, kuncinya harus teliti. Kemudian memangkas waktu, meringkas waktunya, dan informasi itu jauh lebih valid, lebih akurat. Ya, kurang lebih gambarannya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak perlu menyampaikan teori panjang lebar karena ini nanti kan lebih ke praktek ya. Bahkan saya tidak ada UTS atau ujian teorinya enggak, tapi ini ketika praktek itu memang basicnya di kognitif Anda, pengetahuan Anda itu harus sudah matang. Karena kalau pengetahuannya itu belum matang, nggak akan jadi sebuah proyek. Proyek Anda nggak akan jadi. Ya,
Jadi makanya kenapa saya memilih ini team based project, karena dapat semuanya. Kognitifnya dapat, afektifnya dapat, psikomotoriknya dapat. Tidak hanya Anda sekedar menghafal, tahu, terus nanti saya melakukan ujian evaluasi berupa pengertian-pengertian tadi, istilah-istilah itu tadi, tidak. Tapi Anda akan lihat perubahannya. Sekarang di pertemuan 3, nanti presentasi di pertemuan 16, insya Allah Anda akan semakin lancar dengan istilah-istilah itu. Sekian persen pasti ada peningkatan. Insya Allah ada peningkatannya. Dengan catatan, memang masing-masing dari Anda, tiap-tiap mahasiswa terlibat aktif dalam penyelesaian proyek tersebut. Catatannya itu saja. Gitu nggih, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Mbak dan Mas? Mohon izin bertanya, Ibu. Nggih, gimana? Sebelumnya maaf Bu, saya dan juga teman-teman itu masih bingung bentuk output dari proyek tersebut itu apa. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, nah proyeknya itu nanti tuh ngembangin dari yang udah ada atau membuat yang baru ya Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau ditanya outputnya apa? Ya outputnya sistem, Mbak. Outputnya itu sistem. Jadi bukan berupa produk. Kalau Anda pernah membuat media pembelajaran? Pernah belum? Mbak Denia pernah buat media? Mbak Hima pernah? Media pembelajaran? Sudah pernah? Seperti video pembelajaran gitu Bu. Anda PPT itu sudah termasuk media pembelajaran ya. Video juga media pembelajaran. Kan dalam setiap kuliah bikin kan ya? Inputannya apa? Anda bikin PPT itu Anda input apa tuh? Materi. Materi kan? Outputnya apa? PowerPoint, hasil ringkasan. Apa namanya? Informasi, ya enggak? Disebut informasi enggak? Lebih pelajaran ketika proses pembelajaran ini disajikan materi dan hanya disajikan PowerPoint dibandingkan dengan sekedar pemaparan ceramah yang diberikan seperti saya ini, lebih paham mana? Dibantu PPT kan? Ya. Ya kan? Nah, gambaran seperti itu. Nah, bedanya gimana? Bedanya di sini nanti datanya itu berupa transaksi, bukti transaksi. Outputnya apa? Outputnya sistem informasi. Melalui apa? Wadahnya itu Anda bikin medianya. Bikin medianya itu bukan lagi PowerPoint. Medianya dengan nanti Microsoft Access. Medianya. Ya, media alat bantunya Anda itu nanti Microsoft Access dan Microsoft Excel yang makro VBA. Bisa dikatakan itu outputnya berupa database. Ada yang menyatakan itu outputnya berupa aplikasi. Whatever, nggak masalah. Apapun itu, outputnya itu adalah berupa itu. Jadi Anda nanti setelah membuat proses proses itu tadi melalui di wadahnya, produknya itu nanti Anda bikin di Microsoft Access, ya hasilnya di situ. Inputannya apa? Bukti transaksi, hasil akhirnya apa? Laporan keuangan. Sama, Mayop, tahu kan ya, Mayop ya? Kalau Mayop kan Anda sudah hanya melakukan prosesnya aja kan ya? Masukkan bukti transaksinya, sudah langsung keluar laporan keuangan, iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Iya. Ya, berarti ini Anda sebagai usernya. Kalau di Mayop itu, Anda di komputer akuntansi, Anda sebagai user. Nah, kalau yang ini, Anda
perannya bukan sebagai user, tapi di sini Anda perannya sebagai perancangnya, teknisinya. Ya. Paham belum? Sudah ada gambaran belum? Paham, Bu, sudah. Terus yang ditanyakan, ada kelanjutan nggak Mbak Ima? Dari penjelasan saya tadi sudah menjawab atau masih ada kelanjutan pertanyaan yang bagian mana yang belum jelas? Sudah paham, Ibu. Terima kasih. Ya, oh ya, sama-sama. Jadi alurnya tetap sama sebenarnya. Anda kemarin di beberapa mata kuliah kan sudah pernah membuat bukti transaksi. Sebenarnya ini harus ada ya, harus misalnya memang Anda menyelesaikan masalah dari perusahaan yang ada. Tapi itu kan nanti juga lebih kompleks ya, artinya lebih ribet untuk waktu 1 semester itu atau mungkin 6 pertemuan, 6 sampai 8 pertemuan itu terlalu singkat. Jadi di sini saya permudah untuk nanti datanya, Anda pakai data yang kemarin sudah digunakan aja, misalnya di pengantar akuntansi, atau aplikasi program pengolah angka, atau yang di komputer akuntansi, itu kalau Anda sudah punya kasus-kasus itu nanti yang Anda gunakan. Bukti transaksi itu nanti yang Anda gunakan sebagai data untuk membuat database ini, membuat sistem informasi ini. Nah, Anda ngerancang aja alurnya, sehingga nanti Anda perlu mempelajari tentang Microsoft Access itu apa poin-poin penting yang ada di Microsoft Access nanti di pertemuan 8 atau 9 nanti kita akan masuk ke situ. Ini masih basicnya. Luarannya nanti ya itu. Kalau Anda PowerPoint membuat Anda presentasi ini tadi membuatnya pakai PowerPoint, ada yang pakai Canva, itu kan toolsnya ya. Dan Anda sudah paham tentang inputnya dan outputnya. Apa yang diolah dan apa yang dihasilkan. Sudah tahu, sudah paham, sudah jelas, dan sudah melakukan. Gitu ya, di PowerPoint aja. Nah, kalau ini nanti tools yang digunakan itu adalah akses yang paling sederhana. Ketika Anda nanti sudah tahu ini, nanti mau pakai apapun bisa. Dan ini Anda sudah belajar bahasa pemrograman itu sebenarnya ketika mata kuliah aplikasi program pengolah angka. Hanya di situ mungkin belum dijelaskan apa sih itu bahasa pemrograman. Jadi cenderung ya udah kita aplikasi program pengolah angka kita belajar Microsoft Excel ya. Hanya sebatas itu. Tapi apa itu Microsoft Excel? Itu pembahasannya mungkin kurang detail. Nah, seperti itu bedanya. Terus komputer akuntansi. Di komputer akuntansi kita nanti akan belajar tentang MAYAP dan Accurate ya. Hanya sebatas itu. Beda ketika Anda masuk kuliah dijelaskan lebih lanjut bahwa MAYAP dan Accurate merupakan bagian atau merupakan contoh dari database, contoh dari aplikasi pengolah angka. Jadi dijelaskan lebih rinci lagi, tidak hanya sekedar MAYAP adalah ini, tidak seperti itu, tapi memang diberikan pemahaman. Kalau di kelas saya memberikan pemahaman ketika saya mengampu mata kuliah aplikasi program pengolah angka, itu saya jelaskan sampai detail ketika di pertemuan 1 itu, kemudian nanti proyeknya seperti apa, saya memberikan ketika mengupas tentang Microsoft Excel itu apa, itu saya jelaskan. Ketika ketika mengampu komputer akuntansi, saya juga jelaskan, tidak hanya sekedar ini nanti kita akan menggunakan MAYAP ya, jadi MAYAP itu adalah bagian ini, tidak seperti itu, tapi saya berikan pemahaman, karena apa harapannya ketika saya memberikan pemahaman itu bisa menjadi jembatan ketika Anda nanti mengambil mata kuliah atau mengikuti mata kuliah lain yang berhubungan dengan itu. Nah, kalau kemarin ada perannya. Jadi ini termasuk bermain peran ya, Mbak, Mas ya. Seperti kayak simulasi kemarin perbankan itu loh. Perbankan itu sebentar. Aduh, ini ada gangguan. Sebentar. Ya,
Jadi saya ulangi kembali. Kalau kemarin, jadi kan ada tahapannya. Anda dari semester 1 sampai sekarang itu kan bertahap nggih diajarinya. Nah, di semester 1 pengantar akuntansi Anda diberikan pengantarnya seperti apa akuntansi dan prosesnya. Kemudian ketika Anda menempuh mata kuliah aplikasi program pengolah angka, Anda sudah dikenalkan tentang bagaimana Anda melakukan proses accounting, membuat siklus akuntansi itu sistemnya sudah berbasis komputer yang sederhana dengan Excel, gitu toh. Kan bertahap nih. Dan itu Anda sebagai users. Users apa? Users dari tools yang sudah ada. Toolsnya sudah ada. Apa namanya? Wadahnya sudah ada Excel, hanya Anda tetap mengolah kan. Nggak mungkin Anda masukin transaksi tiba-tiba berhasil kan tidak. Anda juga harus mengkombinasikan apa namanya? Membuat tabel, kemudian fungsi-fungsi yang digunakan, sehingga itu prosesnya itu kan ada dalam misalnya nih ngitung di total gitu ya, jumlah gitu kan, pakai fungsi nih sum kan gitu ya, terus langsung otomatis jumlahin dalam sekian banyak itu ya, sekian rupiah itu ya, bahkan jutaan, miliaran itu kan sudah langsung terhitung di situ. Yang penting ketika memasukkan inputan awal harus benar, kuncinya kan di situ ya. Ya enggak? Ya. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi lain. Anda mau mencari rata-rata, average, dan seterusnya. Anda kan belajar ya. Belajar. Nah, itu kalau digambarkan di sini, di sistem informasi atau di sistem dokumentasi ini, itu ya alurnya itu, notasi-notasinya itu Anda harus pelajari. Oh, ketika ini nanti masuk, ini untuk dapat apa nanti dari transaksi otomatis saya akan memasukkan dulu nama-nama akunnya. Akunnya harus jelas ditentukan, tempat akunnya. Itu adalah contoh data, subdata ya. Subdatanya itu nanti akun harta itu apa, berupa apa aja, kas, persediaan, perlengkapan, dan seterusnya. Contoh. Terus nanti dari bukti transaksi kan nanti diidentifikasi nih, masukin apa-apa-apa. Anda buat nanti akunnya di situ. Buat wadahnya, buat tempatnya, buat toolsnya. Nanti hasil akhirnya mirip-mirip kayak Mayop. Mirip seperti Mayop. Oh, ini nanti bagian gaji, ada berapa pegawai, otomatis dibutuhkan data itu. Kemudian nanti gajinya berapa. Di Excel Anda ngitung kan, ini pegawainya, ini ada 5. Ini penggajiannya sesuai dengan apa namanya, lama bekerja atau apa lama bekerja atau pengalaman kerja atau sesuai jobnya, itu akan menentukan besar kecilnya upah. Atau misalnya ini buruh harian, berarti ini per jamnya hitungannya sekian, misalnya per jamnya 5.000, tinggal kerja berapa jam ini sehari. Anda perlu menghitungkan, pakai rumus Excel di situ kan. Nah, ini nanti Anda yang menentukan kayak gitu. Mungkin ada di dalamnya entah menggunakan rumus atau alurnya bagaimana, Anda menentukan primary, kemudian menyambungkan, membuat jembatan antara subsistem satu dengan subsistem lain, sehingga biar terkoneksi dengan baik, sehingga ketika ketika Anda memasukkan atau input datanya, sudah langsung otomatis ke output. Yang jelas gini, gambarannya gini. Di dalam tubuh manusia ada sistem pencernakan. Ada sistem pencernakan ya. Proses di dalamnya tahu nggak? Nggak tahu. Taunya kalau waktu teori kan, dapat pelajaran biologi bahwa sistem pencernakan organnya itu ini. Di sini nanti di dalam lidah itu ada apa? Misalnya ada enzim. Kemudian nanti ada ada gerakan itu peristaltik lah atau apa kayak gitu ya. Kemudian di kerongkongan mempelajari organ masing-masing kan, kerongkongan lambung. Di lambung ini ada enzimnya apa, bagaimana cara mengolahnya, terus dan seterusnya sampai akhirnya
sampai anus, kan gitu. Kita nggak tahu nih di dalamnya, nggak kelihatan kan, karena sudah berupa sistem dalam tubuh. Taunya apa? Inputan dan output, iya nggak? Iya nggak? Inputnya apa? Makan dan minum. Outputnya apa? Kotoran, kan gitu. Semua makhluk hidup kan gitu ya, baik manusia maupun hewan. Kita nggak tahu. Hanya ini yang memang menciptakan Allah. Nah, nanti kalau perbagian-perbagian ini ya ada ilmunya sendiri-sendiri. Nah, gambarannya kayak gitu, gambaran nanti proyeknya itu kayak gitu. Anda bikin ada buat prosesnya ini loh, kayak gimana sih jalaninnya. Tidak tiba-tiba makan terus langsung keluar kan enggak, tapi kan diproses. Lama apa rentang waktu baik itu lama ataupun sebentar prosesnya kan tergantung seberapa ada faktornya ya. Apa mungkin seberapa panjang prosesnya, ada kendala atau tidak di dalam sistem pencernakannya itu. Dan kayak gitu, ketika ada kendala ya berarti harus segera diatasi. Terus bagaimana agar ini nanti bisa sistem pencernakan ini sehat, ada upaya-upaya yang dilakukan agar sistem pencernakan ini sehat. Makan makanan yang berserat, makan tidak boleh terlambat, dalam artian makan harus teratur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, enggak banyak makan pedas kan kayak gitu nih, dan seterusnya. Nah, gambarnya seperti itu. Ada pemeliharaan sistem juga. Tidak hanya sistem itu ada, setiap manusia lahir kan sudah punya sistemnya sendiri-sendiri. Ada yang memang sistemnya sudah bagus, ada yang sistemnya ada sedikit masalah yang harus segera diobati. Kan beda-beda ya antara manusia satu dengan manusia lain. Nah, ini nanti juga gitu gambarannya. Anda nanti di satu kelas ini akan membuat 6 sistem informasi. 2 sistem informasi untuk untuk perusahaan jasa, 2 sistem informasi akuntansi perusahaan dagang, 2 sistem informasi akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, tinggal bagaimana nanti kita identifikasi, tahu sehat tidaknya, tahu ini berhasil tidaknya ketika nanti sudah proses implementasi, proses evaluasi, dan proses auditing. Karena ada prosesnya, tidak tiba-tiba jadi. Nah, yang Anda lakukan di akhir semester ini nanti adalah menghasilkan sistemnya itu tadi. Bagaimana agar ketika melakukan input bisa ketika memasukkan data, Anda nanti akan lakukan simulasi juga. Ketika memasukkan data, prosesnya jadi sudah diproses gitu, outputnya jadi. Kalau ini nanti instan karena nggak perlu lama. Oh, saya masukkan ini langsung keluar hasilnya. Gitu ya. Anda apa ya? Ya Excel sama Mayop itu. Saya transaksi ini otomatis langsung sudah dicek kok di laporan keuangannya. Sudah dicek kok untuk neracanya. Sudah langsung bisa terlihat kok posisi modal akhirnya itu berapa. Langsung sudah bisa ketahuan kok laba atau ruginya. Walaupun belum sampai akhir periode, dan itu nanti di setiap tahapan kan bisa dilakukan evaluasi. Seperti itu gambarannya. Bisa diterima enggak ya? Bisa diterima kah Mbak dan Mas? Bisa, Bu. Gitu kurang lebih ya. Nah, itu nanti hasilnya seperti itu. Nanti setiap minggu, terutama ketika sudah proyek berjalan, dalam artian Anda nanti intens praktikum di pertemuan 10 sampai 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, di 6 pertemuan itu kan kita enggak tatap muka gini nih. Jadi nanti komunikasi kelompok atau individu karena kendalanya ketika di aplikasi program pengolah angka basic banget ya. Kalau kan saya ngambil kelas B, kalau di kelas B itu saya sudah mulai memberikan materi tentang bahasa pemrograman.
Jadi jadi sedikit banyak itu saya sudah memberikan materi dan ngajari bikin sistem informasinya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat, belum ada yang terlambat. Buktinya waktu angkatan 2018 itu otodidak semua karena Parowan nih sama Bu Elvi. Saya tengah semester awal, Bu Elvi tengah semester akhir, atau saya tengah semester akhir ya, tapi penilaian semuanya di Bu Elvi. Tapi teman-teman angkatan 2018 itu juga berhasil membuat Microsoft Access, walaupun sangat sederhana. Gitu. Dan buktinya lagi, ternyata ketertarikan terhadap sistem informasi itu juga dimiliki teman-teman angkatan 2018, karena beberapa dari mereka skripsinya tentang sistem informasi, baik itu yang akuntansi maupun yang bukan. Nanti sambil jalan bisa, jangan overthinking dulu di awal. Nanti kalau sudah dijalani, insya Allah bisa. Ibaratnya apa? Dulu waktu sekolah, waktu SMK, waktu masih sekolah menengah, bayangke kuliah kayak apa itu kan belum tekan toh, belum gaduk toh. Apa istilahnya? Kalau kuliah karena apa? Karena model yang digunakan atau mungkin yang Anda lihat itu adalah yang ada di TV. Entah di FTV, entah di film Korea. Oh, gambar anak kuliah itu kayak gitu, datang gitu, ketemu disorot. Oh, kayak cuma gitu dok. Enak ya kuliah ya. Ternyata realitanya tidak sesuai dengan apa yang bayangkan kan gitu. Ada juga yang memang ternyata memang sama kok, karena secara teori di pertemuan 1, 2, dan 3 saya itu belum nyambung, Bu. Ini tuh sebenarnya apa? Saya belum nyampe, saya hanya tahu juga di Bu Asri ya, apakah sendiri-sendiri atau kelompok, tapi kayaknya setahu saya kalau Bu Asri sendiri-sendiri. Jadi harapannya kalau yang Maya kemarin teman-teman itu udah ngelotok lah di luar kepala mayop itu apa. Ya gambarannya kayak gitu. Tapi meneh saya nggak gambaran. Anda bikin sistemnya, bukan usernya. Nah, setelah sistemnya sudah jadi, nanti Anda uji coba, Anda sebagai user. Sudahkah sistem saya ini berjalan dengan baik? Kalau di penelitian R&D, Research and Development, itu kan salah satu alternatif penelitian PTK dan R&D. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang minat bikin di R&D, entah bikin media pembelajaran, entah bikin sistem informasinya, nah itu nanti akan ada tahapan uji coba. Tahap uji coba ini dilakukan sebelum sistem informasi itu akan diimplementasikan dimanapun tempatnya, gitu ya. Termasuk media pembelajaran, seharusnya nggak langsung nih ditampilkan. Kalau tahapan penelitian ya diuji cobakan dulu. Saya yakin Anda sudah lakukan uji coba kok. Saya udah bikin nih PPT, tolong dicek dong, udah sesuai belum sih sama materinya? Keterbacaannya gimana? Terlalu banyak enggak materinya dan seterusnya. Nah, kurang lebih gitu. Anda sudah jalanin, sudah ngalamin, sudah melakukan. Hanya bingung aja menempatkannya di mana. Gitu ya. Nanti sambil jalan ya, kita bareng-bareng ya. Jangan overthinking dulu ya, nanti enggak stres di awal. Kalau stres di awal nanti enggak proyeknya enggak jadi. Ya. Jadi ini di pertemuan 3 kita sudah tambah satu tahapan bahwa kita mengenal tentang sistem dokumentasi dan database relasional, lebih ke database manajemen sistem. Database manajemen sistem itu nanti ya alurnya. Nah, tugasnya yaitu Anda membuat sistem dokumentasinya dulu. Anda menentukan perusahaannya, Anda buat dulu tentang sistem dokumentasi
dari profil perusahaan kelompok Anda. Ya. Anda sudah membuat perancangan dulu di awal nih. Rancangannya Anda buat dulu, dibuat dalam bentuk flowchart. Ya, di bentuk flowchart ya. Ada berapa subsistem di perusahaan Anda. Kemudian nanti di setiap subsistem itu nanti bagaimana dalam sebuah sistem perusahaan Anda sebagai sebuah sistem, bagaimana informasi nanti diperoleh bisa diolah melalui data yang ada. Anda mulai merancang dari sekarang. Ada berapa subsistem dalam perusahaan itu, ada berapa bagian dalam perusahaan itu. Contoh, kan nggak mungkin hanya accounting saja. Di perusahaan jasa, di perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Yang jelas nanti ada juga bagian gaji kalau punya karyawan, kan udah subsistem tuh, nggak cuman jalur accounting aja kan, nggak. Nah itu nanti dipilah, masuknya kemana sih ini. Bagian penerimaan kas, pengeluaran kas, bagian SDM, dan seterusnya. Anda buat flowchart-nya, alurnya kemana. Sudah paham? Masih bingung? Masih bingung? Masih bingung, Mbak Mas? Masih bingung. Masih bingung. Tak carikan di buku contohnya. Saya kemarin tuh punya sih yang ini, tapi kayaknya waktu di rehab itu sebenarnya mau saya jadikan media. Tapi karena kemarin ada perombakan itu, akhirnya untuk daminya saya buang sampah karena dulu masih belum ada yang pakai komputer. Bentar saya carikan contoh. Kemarin yang bikin RMK yang menyertakan contoh DFD, contoh flowchart, dan contoh BPD ada enggak? Ada enggak, Mas dan Mbak? Atau hanya pengertiannya saja? Ibu Danis ada, bukan flowchart-nya Bu, tapi lebih ke hubungan antar tabel. Nanti dari tabel ini ke arahnya mau dibawa kemana gitu Bu. Oke, bisa dimunculkan. Coba di share screen, Mbak. Sudah bisa share screen ya? Ini nambah waktu dulu. Habis ini ada kuliah nggak? Ada Ibu. Jam berapa, Mas Dito? Belum ada informasi lebih lanjut. Loh, kuliahnya siapa? Oh, Pak Soidin ya. Biasanya jam 11 Ibu. Bu Elvi, Bu. Hah? Kuliahnya siapa? Bu Elvi. Oh, Bu Elvi. Oh, ini Bu Elvi baru di